status tempat ibadah mereka masih rumah doa ya. Rumah doa itu kan itu sebenarnya setara dengan musola. Nah, apakah musola juga dimintai izin untuk dipergunakan untuk sebagai tempat ibadah? Ya, ini kan sudah tidak fair ya. Nah, rumah doa itu belumlah status gereja, harusnya di situ pun tidak harus minta izin, orang namanya rumah doa sama dengan musola. Apa bedanya gitu loh. Nah, ini juga harus kita kawal betul-betul. Saya sih harapannya ini juga kita ya terus follow up ya ke sana ya. Nggak bisa ini dibiarkan. Dapat WA tuh dari medianya. Oh tidak, dari WA, isi WA-nya kira-kira begini, mohon maaf kami tidak bisa untuk meliput karena dilarang dari. Terima kasih Pak Paul Ray. Jadi gimana nih Ketua? Pak Paul. Oke, penutup Pak Santi Amar. Ya, Ketua aja lah. Sebelumnya dong. Ya, silakan Kak Lisoy. Ya, satu lagi kan yang harus tetap kita kawal, kita juga udah janji dengan jemaatnya, Pak Pendetanya juga, yang GPIN ya. Nah, jadi kondisinya sekarang mereka itu seakan-akan dipimpongin. Jadi kemarin pas kita datang ke sana waktu kedatangan pertama, mereka difasilitasi tempat ibadah di aula kecamatan, ya 2 kali. Habis itu katanya pihak di aula kecamatan pun ceritanya masa di sekitar juga ada yang tidak setuju, keberatan. Padahal itu sudah di aula kecamatan ya, itu tetap keberatan. Nah, mereka itu cukup banyak juga ya, ada sekitar 90-an orang ya. Nah, itu mereka akhirnya kapan itu Pak Santiamer disuruh setelah yang ketiga ya, minggu ketiga mereka disuruh pindah ke aulanya kantor wali kota. Nah, pas hari Sabtunya, berarti besoknya mau ibadah kan, hari Sabtu, ada lagi berita dari kantor wali kota, oh nggak bisa dipakai aulanya, karena dipakai untuk yang lain, katanya begitu. Ya, nah akhirnya mereka bingung lagi. Nah, buru-buru mencari tempat lagi. Akhirnya dapatlah di Polres ya Pak ya? Polres. Ya, Polres. Nah, ini untuk berikutnya mereka udah bingung lagi nih sekarang ini. Kemana lagi yang akan di-offer? Gitu loh. Jadi begitulah. Padahal itu rumah status tempat ibadah mereka masih rumah doa ya. Rumah doa itu kan itu sebenarnya setara dengan musola. Nah, apakah musola juga dimintai izin untuk dipergunakan untuk sebagai tempat ibadah? Ya, ini kan sudah tidak fair ya. Nah, rumah doa itu belumlah status gereja, harusnya di situ pun tidak harus minta izin, orang namanya rumah doa sama dengan musola. Apa bedanya gitu loh. Nah, ini juga harus kita kawal betul-betul. Saya sih harapannya ini juga kita ya terus follow up ya ke sana ya. Nggak bisa ini dibiarkan. Ini kesemena-menaan, ini bukan hanya dari massa. Nah, sekarang itu kantor kecamatan kenapa mengakomodir keberatannya massa? Dan itu massa, kita kan sudah datang ke sana, cukup jauh rumah penduduk. Apa keberatannya aula dipergunakan? Nah, ini sudah mengada-ada, ya. Ngapain diakomodir orang-orang yang intoleran seperti itu? Ini memelihara orang-orang yang seperti Wawan. Muncul lagi orang-orang seperti Wawan. Nah, kalau menurut saya, Pak Santiabar, ini kita follow up terus ini. Ini kalau di mana celah hukumnya, ya mungkin kita bisa diskusikan dengan Pak pengacara ya. Itu menurut saya, Pak Santiabar. Thank you, Pak. Oh iya Kak Lisoy, tadi mengenai media gimana? Ada kesulitan nggak untuk mendapatkan untuk memberitakan ini ke dalam media gitu?
Ya, betul. Itu juga ya mengherankan juga ya. Dari Jakarta sebenarnya kita sudah sepakat, ada beberapa media yang sudah kita calling ya untuk sama-sama ketemu nanti di Polda gitu ya. Sudah beres, pokoknya sudah inilah, sudah sepakat nanti bertemu di Polda. Nah, pas hari H ya kita udah siap-siap, pas di lobi kita pas ketemu dengan orang GKKD, satu orang GKKD. Nah, kita dapat WA tuh dari medianya. Oh tidak, dari WA, isi WA-nya kira-kira begini, mohon maaf kami tidak bisa untuk meliput karena dilarang dari dari kantor, ya dilarang dari kantor karena beritanya mereka GKKD dengan Wawan ini sudah berdamai. Padahal di depan kita ada orang GKKD gitu ya. Jadi ya ini juga aneh bin ajaib kalau memang media juga sudah tidak objektif ya, ya sudah apa ya, sudah intoleran juga ya, ya sudah memprihatinkan lah ya ini ya media kalau berpihak-pihak begini, udah kadrun juga gitu. Jadi di Lampung ini memang luar biasa saya lihat ya. Ya ini kalau dibiarkan, makanya kita berharap ya Lampung, Polda Lampung ya seperti yang kata Pak Santiamer tadi bisa jadi role model untuk penegakan hukum ke wilayah-wilayah lain. Disinilah awalnya, dan kita berharap juga ke pihak GKKD ya itu tadi mereka cukup berani ya, sekata seirama lah dengan kita menurut saya. Seirama dengan kita Galarua, dan kita sudah ingatkan juga bahwa ya nggak usah terlena dengan janji-janji manis ya akan dapat IMB, akan dapat izin dan segala macam gitu ya. Ya jangan takut ya. Takut pun kita, mengalah pun kita tidak menjamin kita dapat IMB, ya kan? Ya berani aja sekalian. Masih lebih berkelas daripada takut. Nggak menjamin. Kita ngalah, kita takut, tidak menjamin mereka berbelas kasih akan memberikan IMB. Jadi sama aja, takut atau berani sama saja. Kalau memang IMB mau dikasih, dan kasih. Gitu loh. Ya, bukan karena ngalah-ngalah. Gitu ya. Itu aja Pak Santiamer, Pak Raja Utih. Makasih. Jadi gini, Bu Lisoy, sebentar ya. Pak. Jadi gini, artinya mereka memberikan iming-iming untuk memberikan IMB itu supaya mereka lolos dari jeratan hukum itu, Bu, sebetulnya gitu. Persis. Tujuannya untuk itu. Begitu sudah tanda tangan kesepakatan dia lolos dari jeratan hukum, sampai kuda gigit besi jangan harap IMB bakal dikeluarkan. Betul. Ya sama, mereka juga akhirnya sependapat dengan kita. Makanya saya bilang saya salut dengan jemaat GKKD, terutama yang ibu-ibunya loh. Berani loh ibu-ibunya. Mantap kita bilang gitu. Luar biasa itu orang GKKD. Kita salut. Iya. Ya, jadi ada satu semacam role modelnya. Jadi ketika kita dihambat untuk beribadah, ya siaplah dengan handphone masing-masing untuk mengambil gambar yang bagus, kemudian viralkan, kemudian laporkan dan kawal kasusnya. Udah begitu aja lah. Yeah. Betul. Kalau kita lihat pemerintah kita ini tidak bisa bersikap adil terhadap hak-hak minoritas dalam soal beribadah, ya kita harus terpaksa melakukan ini. Bu Lisoy, kalau saya usul, jadi jangan pakai mainstream media, karena kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang sudah terpapar dengan ajaran-ajaran khilafah. Banyak, lihat saja TV One. Justru mereka kalau ada diskusi yang penting, yang mereka undang juga bangsa Romo Beni. Tidak mengundang misalnya orang-orang yang bisa mengaspirasikan suara Kristen yang sebenarnya. Jadi memang mungkin dari Galarua akan ada salah satu wartawan yang memang bisa mengekspos itu dengan cara yang mungkin ya menerobos lah channel-channel daripada
dunia untuk bisa menyuarakan ini, karena kalau kita berharap memang media di Indonesia, kalau saya perhatikan itu nggak ada lagi yang ini, karena kebanyakan mereka juga ya karena pengaruh agama memang sudah sangat mendarah daging bagi mereka untuk agama, karena saya mengikuti cara mereka menginterview, seperti yang mereka menginterview itu sebagai hakim untuk menghakimi orang yang ini, itu jelas sudah salah, karena mereka menginterview kan seharusnya meminta pandangan yang netral, tapi mereka sudah berlaku sebagai bagian daripada kelompok khilafah. Jadi memang mungkin perlu dipertimbangkan ada wartawan dari Galarua, dan ya mudah-mudahan ada TV dalam kemudian, sehingga ya mempunyai channel sendiri. Jadi seperti kita di Amerika di sini, memang kelompok-kelompok Kristen mempunyai ada beberapa TV khusus seperti TBN, dan mereka menyuarakan apa yang harus disampaikan. Jadi dalam hal ini ya mereka tidak terpengaruh dengan mainstream media. Apa yang mereka sampaikan itu semata bahwa ini adalah suara kelompok yang benar. Karena kalau mainstream juga kebanyakan mereka liberal kan, jadi diputarbalikkan berita-beritanya yang salah dibenarkan, dan ya. Jadi kira-kira begitu Bu, sebagai masukan saja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Robert.